Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama di saat yang baik ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu mari kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami yang senantiasa mengasihi dan mengaruniakan keselamatan kepada kami. Pada saat ini kami telah mendengar undangan perjamuan, makan dan minum bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu di sore hari ini, di pagi dan di saat yang khusus ini, kami akan menyiapkan hati kami, menyambut undangan perjamuan, menikmati tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kasih itu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami mohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing sebagai dasar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca dari surat 1 Korintus 11, ayatnya yang ke-28 dan yang ke-29. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-28 dan yang ke-29 yang begini bunyi firman-Nya. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan manusia, pasti tidak lepas yang namanya tradisi atau tata cara hidup yang dihidupi bersama-sama. Demikian juga pada waktu itu ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya untuk jemaat di Korintus, Rasul Paulus melihat bagaimana tata cara hidup kehidupan masyarakat pada waktu itu, terutama dalam perihal soal makan dan minum di dalam sebuah perjamuan. Tentu juga sebagaimana masyarakat pada waktu itu ada tata cara yang dihidupi, ada tata cara yang benar, sehingga makan dan minum itu boleh menjadi sebuah perjamuan, boleh menjadi sebuah suasana yang hangat, penuh keakraban, dan ada nuansa berbagi di dalamnya. Rasul Paulus menegur pada jemaat di Korintus pada waktu itu tentang cara makan dan minum mereka yang salah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa makan dan minum dalam meja perjamuan itu adalah suasana keramah tamahan, suasana kekeluargaan, bagaimana orang mau berbagi. Tetapi berbeda dengan cara makan dan minum orang-orang di Korintus pada waktu itu. Ketika mereka datang ke sebuah pesta, ke dalam sebuah jamuan makan dan minum, dan jamuan kasih, tiap-tiap orang itu mulai mementingkan urusannya masing-masing. Mereka hanya mementingkan kepuasannya masing-masing. Maka mereka yang datang lebih awal atau mereka yang mendapatkan tempat di depan, mereka yang dekat dengan roti dan anggur, biasanya mendapatkan bagian yang lebih banyak, mendapatkan roti dan anggur dalam jumlah yang lebih, sehingga mereka bisa kenyang dan bahkan mereka bisa mabuk. Sedangkan mereka yang jauh dari meja itu, mereka yang mungkin datang belakangan, mereka yang orang-orang dianggap miskin, mereka bisa jadi tidak mendapatkan bagian roti dan anggur, makan dan minum dalam pesta perjamuan itu. Karena apa? Karena roti dan anggur yang disediakan oleh tuan rumah sudah dihabiskan oleh mereka yang rakus, oleh mereka yang datang terlebih dahulu. Maka dari itu, dengan kejadian yang seperti ini, Rasul Paulus menegur mereka, menegur jemaat-jemaat orang-orang di Korintus dengan mengatakan, jikalau kamu ingin makan dan minum roti dalam
perjamuan kasih itu kamu harus menguji dirimu sendiri. Kamu harus membulatkan tekadmu, harus membenahi pemahamanmu bahwa pesta perjamuan ini bukan sebuah pesta untuk mengenyangkan diri sendiri, bukan untuk memenuhi kelaparan dan kehausan diri sendiri, tetapi pesta perjamuan kasih itu adalah pesta kekeluargaan, di mana setiap anggotanya harus saling mau berbagi, harus saling mau memperhatikan kebutuhan sesamanya. Maka dari itu, seperti yang setiap kali kita lakukan dalam meja perjamuan. Perjamuan kudus pertama-tama adalah sarana kasih yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya iman kita terjaga. Karena kita senantiasa menikmati tubuh dan darah Kristus yang menyucikan, meneguhkan, dan menolong kita. Tetapi di dalam kebersamaan itu, Tuhan juga mengajak kita untuk melihat kanan, kiri, depan, belakang, sekeliling, di samping kita. Adakah mereka yang belum mendapatkan bagian? Adakah mereka yang ambil bagian dalam perjamuan itu melakukan kesalahan sehingga kita boleh bersuka cita? Karena mereka yang kita anggap berdosa dan bersalah mau ambil bagian di dalam perjamuan. Kita harus berbangga dan berbagi atas peristiwa itu. Karena apa? Karena ketika mereka yang kita anggap berdosa, ketika kita juga mungkin menganggap diri kita sendiri ini berdosa, disitulah ada sebuah pertobatan. Di dalam pertelaan dikatakan, selaku hamba Tuhan saya menegaskan bahwa perjamuan kudus disediakan bagi orang yang mengakui dosanya dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, nanti jika di dalam perjamuan kudus, di dalam makan dan minum bersama kita melihat, kita mengetahui bahwa sanak saudara kita, teman-teman kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan dia ikut di dalam perjamuan itu, berarti di dalam hidupnya, di dalam hatinya, ia sudah mengakui dosanya. Dia mau mengandalkan Tuhan, dia mengalami pertobatan. Oleh sebab itu, bersukacitalah ketika dalam perjamuan kudus, semakin banyak orang berdosa ikut dalamnya, berarti semakin banyak orang bertobat dan mengandalkan Tuhan untuk dijadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berbahagialah kita, karena kita juga orang yang berdosa, yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kasih yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, bersihkanlah hati kita, tenangkanlah pikiran kita, biarlah kita menjadi layak dan dilayakkan ikut dalam perjamuan bersama dengan Tuhan, dengan sanak saudara, orang-orang yang beriman. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi, siang, sore, malam hari ini, di waktu yang kami khususkan ini, kami boleh menyiapkan hati dan diri kami untuk masuk dalam meja perjamuan. Mampukanlah kami untuk menjernihkan pikiran kami, menenangkan hati kami, sehingga ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu bersama dengan orang yang mengakui dosanya, mereka yang mengakui dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kami boleh semakin diperbarui karena kami bersuka cita. Ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat karena panggilan kasih-Mu. Bolehkan kami melihat sanak saudara kami dengan kehidupan iman percayanya semakin tumbuh dan dikokohkan dalam Engkau. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukan kami terus menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami bersih dalam tutur kata kami, jujur dalam tindakan kami, sehingga kami benar-benar Engkau layakkan ikut masuk dalam perjamuan. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Engkau kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.